أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. Al-ikhwatul ahibbatu, kita lanjutkan kajian kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam penjelasan hadis-hadis tentang al-yaqin dan tawakkul. Malam hari ini kita akan mulai hadis yang ke-7, urutan yang ke-80 sahih. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala as-sabi'u an Abi Umarah al-Bara'i ibn Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaik ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبت خيرا متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. قال الإمام النووي رحمه الله السابع, hadis yang ke-7 tentang yakin dan tawakal. An Abi Umarah al-Bara' ibn Azib, dari Abu Umarah, kunyahnya namanya adalah al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, ya fulan. Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabat, wahai fulan, idza awaita ila firashika, bila mana engkau ingin berbaring di atas ranjangmu di malam hari, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, duhai Allah, aku pasrahkan jiwaku ini kepadamu. Karena jiwa kita di tangan Allah. Bila mana dia ingin mencabut jiwa itu, tak ada yang mampu menahannya. Aku pasrahkan jiwaku kepadamu ya Allah. Banyak orang tidur di malam hari kemudian tidak bangun-bangun lagi. Jadi kita pasrah apapun terjadi. Kalaulah Allah mencabut nyawa kita ketika itu, kita sudah pasrahkan jiwa kita ini kepada Allah. Awajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Ya, wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan seluruh urusanku bulat-bulat kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku ini juga kepadamu. Ini semua kata-kata yang menunjukkan kepasrahan total. Dari jiwanya diserahkan kepada Allah, wajahnya dihadapkan kepada Allah, punggungnya demikian pula. Ya, urusannya diserahkan kepada Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Raghbatan, dengan penuh rasa harap agar engkau merahmati jiwa ini, engkau menjaga jiwa ini, ya. Warahbatan ilaik, dan dengan penuh rasa khawatir, takut, ya Rabb, ya, khawatir daripada azabmu, petaka, musibah yang kau timpakan kepada jiwa ini. La malja'a,
wala manja, tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung, tak ada tempat mencari selamat minka daripadamu ya Allah. Karena semua miliknya, bumi miliknya, ya langit miliknya, gunung miliknya, lautan miliknya, semua miliknya. Kemana kita mau berlari? Semua miliknya. Tak ada tempat kita berlari, bersembunyi, mencari selamat dari Allah illa ilaika, kecuali hanya kepadamu ya Allah tempat kami berlindung, tempat kami berlari. Kami tak mungkin berlari daripadamu kecuali hanya kepadamu pula. Kami tak mungkin berlindung ya kecuali hanya kepadamu, bersembunyi daripada segala ketentuanmu kecuali kepadamu jua. Amantu bi kitabik. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan. Alladzi anzalta, dengan kitab yang telah kuturunkan, Al-Quran. Wa nabiyyika alladzi arsalta. Aku pun mengimani pula dengan nabi yang telah kau utus. Berkata Nabi, fa'in mitta min lailatika, bila mana kau wafat di malam hari itu, mitta alal fitrah, engkau wafat di atas fitrah, di atas tauhid, di atas kesucian. Fitrah adalah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala patrikan kepada setiap hamba. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya adalah tauhid. Keyakinan hanya menyembah satu Tuhan. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Inilah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia padanya. Di atasnya orang-orang kafir itu bila mana anak-anak mereka dilahirkan dan tidak mereka pengaruhi, maka anak-anak mereka akan menuju Allah, menyembah Allah. Ya, mereka menjadi kafir dengan sebab orang tua mereka. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidani. Maka kelak kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani, menjadikannya Nasrani, atau yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Tak ada dikatakan au yuslimani, atau menjadikannya Muslim. Mengapa tak dikatakan? Kan asalnya setiap anak dilahirkan atas Islam. Makna Islam adalah kepasrahan, hanya satu Tuhan, tempat bergantung, Tuhan tempat menyembah. Itu makna Islam. Ya, itulah makna fitrah. Kata Rasulullah, Nabi SAW bersabda, khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku ciptakan hambaku dalam keadaan lurus. Fajtalathum syayatin. Akhirnya syaitan jualah yang menggiring mereka, menyesatkan mereka. Jadi bila mana engkau mati dengan kalimat ini, engkau mati di atas fitrah yang lurus. Ya. Wa in asbahta, bila mana engkau hidupkan engkau sampai pagi, engkau bangun kembali, engkau beraktivitas, asabta khairan, engkau sudah mendapatkan kebaikan. Muttafaqun alaihi. Ini doa yang kita ucapkan manakala tidur, ikhwati. Nanti malam baca doa ini. Allahu Akbar. Kau mau berbaring, ya, baca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Pertama, ambil wudu, sempurnakan wudumu sebagaimana kau akan salat. Ya, setelah itu kau kibas-kibaslah panjangmu, bersihkan. Entah di situ ada kelabang, entah ada di sana binatang-binatang berbisa. Setelah itu engkau berbaring di atas lambung kananmu. Ini awalnya, setelah itu terserah. Kau bacalah doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Kau bacalah ayat kursi. Setelah itu bukalah kedua telapak tanganmu. Bacakan padanya Al-Ikhlas. Tiupkan dahulu. Baca padanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ulangi lagi sampai 3 kali. Tiupkan. Kemudian setelah tiupkan, kau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sapukan kepada wajahmu, bagian depanmu, tubuhmu, apa yang dapat saja. Tak perlu harus sampai ke bawah kaki semua, enggak. Apa yang dapat saja. 3 kali. Setelah itu ucapkan subhanallah.
33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ini bacaan akan membuat engkau kuat, subhanallah, mengemban segala macam beban kehidupan. Ini sudah dipraktekkan oleh putri Nabi Fatimah. Dia keletihan bekerja, membantu suaminya menumbuk gandum, mengadonnya, kerja membuat tangannya kapalan. Dia minta Nabi SAW agar memberikan untuk mereka pembantu. Maka Nabi katakan, maukah engkau kuberitahukan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu, yang membuat engkau tak lagi merasa letih. Ya, ucapkanlah apa yang tadi saya katakan. Tasbih, tahmid, takbir. Semuanya 33, takbirnya 34 agar genap 100. Dah. Tadi apa tadi? Ayat kursi, Al-Mu'awwidhatain dengan Al-Ikhlas, tasbih, tahmid, takbir 33, 34. Kalau mau kau tambah akhir daripada surat Al-Baqarah bagus juga. Ya, dan ada keutamaannya. Siapa membaca akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai selesai dua ayat tersebut, kafatahu akan mencukupinya semalam penuh. Ya. Setelah kau baca akhir Al-Baqarah, bacalah doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Dua-duanya boleh. Dua-duanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baca lagi doa ya yang diajarkan di sini. Allahumma aslamtu ya nafsi ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini penutup disebutkan dalam riwayat ini. Ya, dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Bara, qala li Rasulullah, kata Nabi SAW, idza ataita madja'ak, bila engkau datang ke tempat pembaringanmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, wudu sebelum engkau tidur sebagaimana engkau akan salat. Ikhwati fillah, menjaga wudu itu ciri-ciri mukmin. La yuhafidh al-mu'min 'ala al-wudu'i illa mu'min. Tidaklah menjaga kesucian itu kecuali mukmin. Bila mana engkau batal wudu itu sifat orang mukmin. Mau tidur pun lakukan demikian. Tsumma taji' ala syiqqikal ayman, kemudian berbaringlah di atas lambungmu yang sebelah kanan. Wa qul, dan ucapkanlah ya Allahumma aslamtu nafsi ilaik, dan seterusnya. Ya. Jadikan ini sebagai zikir tidur. Bila mana engkau belum juga tertidur, berzikirlah sebanyak-banyaknya apa yang kau mampu katakan. Bisa engkau beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa engkau mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Sampai engkau menutup matamu. Allahu Akbar. Allah akan jaga, pelihara. Apalagi jika engkau tidur lebih awal, jam-jam 10 tidur. Jam 9, setengah 10 tidur lebih cepat. Niatkan bangun malam hari. Niatkan bangun jam 3 kah, 3:30 kah, jam 4. Niatkan untuk qiyamul lail, Allah akan jaga, akan bangunkan engkau. Allahu Akbar. Nikmat hidup orang mukmin. Inilah zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Ya, itu mikrofonnya hidup. في هذا الحديث فضل الاستسلام والتفويض والتجاء إلى الله عز وجل. في هذا الحديث, dalam hadis ini, fadl istislami, keutamaan pasrah kepada Allah. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Berapa banyak orang tidur ya, di malam hari nggak bangun-bangun lagi. Berapa banyak orang tidur, datang bencana alam, tenggelam buminya, Allahu Akbar. Tiba-tiba habis semuanya, ya, longsor datang, macam-macam. Maka pasrahkanlah dirimu kepada Allah SWT. Keutamaan pasrah kepada Allah, wa tafwid, menyerahkan segala urusan kepadanya, wal iltija ilallah jalla, berlindung kepada Allah azza wa jalla. Inilah zikir-zikir tidur. Kalaupun mau ditambahkan, bacalah surat apa?
Surat apa? Al-Mulk. Yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur akan dijaga daripada fitnah kubur dalam keterangan hadis yang sahih. Ya. Naam. Assalamualaikum. As-saminu an Abi Bakr as-Siddiq Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar bin Ka'b ibn Sa'd ibn Taimi ibn Murrah bin Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum qala نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه. Ya, hadis yang ke-8 an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq, kunyahnya. Dan ini yang terkenal, nama aslinya bukan Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Uthman. Nama ayahnya Uthman, tapi terkenal dengan kunyahnya Abu Quhafah. Orang-orang menyebutnya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Itu semuanya kunyah dengan kunyah. Ya. Kaum muslimin biasanya memiliki nama, memiliki gelar, laqab, memiliki kunyah. Kunyah adalah nisbat kepada kepada bapak Abu Bakar atau kepada anak ibnu fulan, itu kunyah. Jadi nama Abu Bakar Abdullah, nama ayahnya Uthman, ya, bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ketemu dengan kakek Nabi di Murrah. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi. At-Taimi nisbat kepada Sa'ad bin Taim at-Taimi radhiyallahu anhu. Huwa abuhu wa ummuhu, dia, ayahnya, ibunya, semuanya sahabatun, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Qala, berkata Abu Bakar, ini terjadi pada peristiwa hijrah. Ketika Nabi yang mulia SAW ingin dibunuh oleh Quraisy, mereka kumpulkan semua orang-orang besar mereka, pahlawan mereka yang hebat-hebat, sepakat kalau Nabi keluar mereka akan tikam dengan serentak. Ini jalan terakhir setelah mereka musyawarat di Darun Nadwah, bahwasanya Muhammad harus dibunuh, kalau enggak selesai kita ini. Sebelumnya mereka menyebutkan banyak usulan-usulan, ada yang mengatakan sudah Muhammad kita penjara saja, sampai dia mati, sebagaimana orang-orang menjarakan penyair-penyair mereka sampai mati. Di situ ada iblis dalam bentuk manusia bernama Suraqah. Berkata iblis, kalau akan penjarakan dia sebentar, beritanya sampai kepada pembela-pembelanya, mereka akan keluarkan dia dari penjara. Cari pendapat lain. Sebagian mengatakan sudahlah kita usir saja dia dari negeri ini. Setelah dia kita usir, sudah kita perbaiki kembali negeri kita ini. Berkata iblis, kalau akan usir dia memukau manusia dengan ucapannya, perkataannya. Sebentar dia akan kumpulkan orang-orang menyerang kalian. Cari pendapat yang lain. Maka berkatalah Abu Jahal, dan inilah pendapat yang dipilih oleh mereka semua, yang dibenarkan oleh iblis. Kata Abu Jahal, setiap daripada kabilah-kabilah kita ini, Quraisy di bawahnya banyak kabilah, mengutus satu utusan, orang yang paling kuat, paling hebat. Kita kumpul bersama kepung rumah Muhammad. Ketika dia keluar kita tikam bersama. Nanti bila mana dia mati, darahnya semua kita yang menumpahkannya. Maka Bani Hashim gak akan dapat menuntut seluruh kabilah. Gak sanggup memerangi seluruh kabilah. Pasti mereka nanti rela menerima tebusan diat. Kita kumpulkan unta-unta kita. Kita ganti dia dengan 1 ekor unta. Kita perbaiki lagi urusan negeri kita ini. Berkata iblis, inilah pendapat, gak ada yang lain. Inilah yang paling baik. Berkumpullah mereka pada hari tentukan. Dan Nabi SAW di siang hari sudah Allah beritahukan. Dipintahkan Allah untuk pergi hijrah
Dia datang ke Abu Bakar Siddiq di siang hari. Dia katakan, wahai Abu Bakar Siddiq, ya, Abu Bakar heran, Nabi datang di siang-siang. Biasanya nggak pernah Nabi datang di siang hari. Tidak ada perkara penting. Karena Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor unta. Persiapan dia mau hijrah. Orang-orang sudah berhijrah. Umar sudah berhijrah. Abu Salamah sudah banyak yang berhijrah. Uthman sudah berhijrah. Abu Bakar mau hijrah dilarang Nabi. Kata Nabi, tunggu sampai datang perintah. Kalau itu siang hari, Nabi berkatakan Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, Allah sudah izinkan kita, perintahkan kita untuk pergi berhijrah. Berkata Abu Bakar, as-suhbat ya Rasulullah, apakah maksudnya saya menemanimu hijrah? Kata Nabi, ya. Abu Bakar begitu terharunya menjadi teman Nabi dalam hijrah sehingga dia menangis. Kata Ibunda Aisyah, aku tak pernah melihat ada orang itu bergembira sampai akhirnya melahirkan tangisan. Kecuali ketika kulihat ayahku begitu gembiranya diajak Nabi hijrah sehingga dia menangis. Ya. Maka mereka Abu Bakar siap-siap. Di malam hari mereka sudah ke rumah Nabi. Ya, Nabi perintahkan Ali menggantikan posisi Nabi. Nabi pun keluar membuka pintu, tak ada yang melihat. Allah tutup mata mereka semua. Bahkan Nabi mengambil pasir. Nabi SAW tebarkan kepada mereka, syahatil wujuh, binasalah wajah-wajah ini. Setiap pasir yang mengenai mereka, ya setiap orang yang mengenai pasir tersebut, semuanya mereka nanti akan terbunuh pada perang Badar. Ya, Rasulullah keluar, mereka pun berangkat. Mereka sembunyi terlebih dahulu di gua yang namanya Gua Thawr. Kenapa mereka enggak langsung pergi saja hijrah, langsung tinggal ke Madinah? Kalau mereka pergi langsung, pagi hari mereka dapat disusul, dikejar. Karena unta itu jalannya tak secepat kuda. Kalau mereka besok pergi langsung hijrah, tinggalkan kota Madinah, mereka akan tersusul dengan kuda-kuda Quraisy. Maka itulah mereka sembunyi. Ya, setelah Rasulullah pergi, mereka tunggu-tunggu tak keluar-keluar. Akhirnya mereka sepakat masuk, ternyata Rasulullah sudah tak ada. Yang adanya Ali bin Abi Thalib. Maka mereka cari kemana-mana, mereka berikan sembara siapa yang mampu membunuh Muhammad, membawa Muhammad, menangkap Muhammad, hidup mati, akan diberikan 100 ekor unta. Maka sibuk orang mencari, ingin mendapatkan 100 ekor unta. Mereka sudah menyisir semua kota Mekah, sampai-sampai mereka sudah sampai pula ke puncak Gua Thawr. Mereka sudah berada di atas Gua Thawr. Inilah di hadisnya. Ya. Berkata Abu Bakar Siddiq, nazartu ila aqdamil musyrikin. Aku melihat kepada kaki-kaki kaum musyrikin. Wa nahnu fil ghar. Posisi kami kala itu sedang berada dalam gua. Wahum ala ru'usina. Mereka berada di atas kepala-kepala kami. Faqultu ya Rasulullah. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadami, kalau salah seorang mereka melihat dari ke bawah, dari celah-celah kakinya, karena guanya ada lubang-lubang, bukan sebagaimana gua yang di tempat negeri kita dalam, atasnya tinggi gunung, enggak. Kalau sekiranya mereka melihat ke bawah, la abasarana, pastilah ya kita akan dilihat. Pastilah mereka akan melihat kita. Faqala, maka Nabi SAW menjawab menenangkan Abu Bakar Siddiq. Ma dhannuka ya Abu Bakrin, bagaimanakah kiranya pandanganmu Abu Bakar Siddiq, bithnain, dengan 2 orang, Allahu thalithuhuma, Allah yang bersama mereka menjadi bertiga. Muttafaqun alaih. Jadi Allah turunkan ayat menceritakan kepada kita kisah ini agar dibaca sepanjang zaman, agar menjadi bantahan telak kepada kaum Syiah yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Ini orang bersama Nabi hijrah. Ini orang namanya termaktub dalam Quran walaupun tidak dengan namanya langsung sebagaimana nama Zaid. Dalam Quran hanya 1 nama sahabat disebutkan langsung dengan namanya, Zaid saja. Abu Bakar enggak dengan namanya. Allah katakan idhuma fil ghar, manakala kedua-duanya dalam gua, idh yaqulu li sahibih, manakala dia berkata kepada sahabatnya, maksudnya Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq,
La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Disinilah bentuk yakinnya Nabi, bentuk tawakalnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, في هذا الحديث تنبيه على أن من توكل على الله كفاه ونصره وأعانه وكلاه وحفظه. hadis ini kata Syekh Faisal Al-Mubarak, tanbihun, mengingatkan ala anna man tawakkala Allah, siapapun yang pasrah bertawakal penuh hanya kepada Allah, kafahu, Allah akan mencukupinya dari segala yang tidak dia sukai. Wa nasarahu, akan menolongnya. Wa a'anahu, akan membantunya. Wa kalahu, akan menjaganya. Wa hafidhahu, ya, menjaganya. Inilah bagian daripada yakin yang kita harus senantiasa membina, membangun diri kita dalam hidup ini. Engkau perlu pertebal yakinmu kepada Allah. Engkau membina tawakalmu kepada Allah. Karena hanya dengan Allah lah semua urusan itu akan menjadi mudah. Pasrahkan kepadanya, ambil sebab, ambil ikhtiar. Nah. التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية هذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أعوذ بك أن أضل. صلى الله عليكم. أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث Subir, mati mikrofon lah. حديث صحيح رواه Karir. صلى الله عليكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. التاسع, hadis yang ke-9, an ummil mu'minin ummi Salamah, dari ibunda orang-orang beriman Ummu Salamah. Ya. Namanya adalah Hindun, ismuha Hindun bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah ini kunyahnya namanya adalah Hudzaifah Al-Makhzumiyah, dari Bani Makhzum Al-Qurasyiyah radhiyallahu anha. Jadi ini hadis daripada Ummu Salamah, ibunda orang-orang beriman, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi Nabi setelah habis iddahnya. Ya, setelah wafat suaminya Abu Salamah. Dan Abu Salamah adalah merupakan saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyusu dengan Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Rasulullah, Abu Salamah, yang satu lain adalah Hamzah. Mereka bertiga saudara sepersusuan. Manakala suaminya meninggal, setelah habis iddahnya, Nabi SAW melamarnya. Ya, dia mengatakan awalnya, Rasulullah, saya ini wanita pecemburu. Kata Rasulullah, semoga saya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan sifat cemburu yang berlebihan. Ya Rasulullah, saya punya anak. Kata Nabi, adapun anak-anakmu semuanya kita akan tanggung jawabin. Maka Rasulullah pun menikahi Ummu Salamah. Ketika meninggal suaminya Abu Salamah, dia berkata, adakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kata Rasulullah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah, sesungguhnya semua kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah ku ganjaran sabar dengan musibahku ini, dan gantikanlah aku dengan lebih baik daripada apa yang hilang dariku. Berkata Ummu Salamah, apakah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia ucapkan doa dari Nabi ini, akhirnya Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada Ummu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Qala, Nabi akan mengucapkan bismillah. Ini adalah merupakan lafaz yang begitu berkah. Lafzul jalalah, lafaz keagungan. Bismillah, dengan nama Allah. Bismillah ini ikhwati fillah luar biasa. Ya. Luar biasa khasiatnya, keutamaannya. Sampai-sampai Ya'juj dan Ma'juj, mereka dapat membuka benteng itu setelah mereka mengucapkan insya Allah. Di sana ada nama Allah mereka ucapkan. Ya, maka kita disuruh mengucapkan bismillah manakala mau makan, manakala mau berpakaian, ya, dan segala macam perkara-perkara yang baik. Kullu amrin tibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa abtar au aqta. Setiap segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia adalah perkara yang terputus daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai sandal baca bismillah, menghidupkan kunci mobil katakan bismillah, ngengkol motor ucapkan bismillah, perbanyak bismillah. Bismillah adalah merupakan pembatas antara kita dan alam jin. Ya, artinya luar biasa. Nabi ketika keluar dia mengucapkan bismillah. Dengan nama Allah aku ya berjalan, dengan nama Allah aku keluar. Dengan nama Allah aku memulai segala aktivitas. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku hanya bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu yang paling pendek. Kalau enggak hafal panjang-panjang, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Atau tambahkan la haula wala quwata illa billah. Dan ini yang panjangnya. Ucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. An udhal, jangan sampai aku ini disesatkan. Baik disesatkan orang ataupun disesatkan oleh syaitan. Ya. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, orang keluar dari rumahnya mudah tersesat. Ya, tersesat jalan masih lebih gampang, tapi yang payah tersesat dalam bab agama. Jumpa kawan menggiringnya, akhirnya naudzubillah min dzalik tersesat. Jumpa kawan ahlul bid'ah, akhirnya mewarnainya, akhirnya tersesat. Ya, menjadi ahli bid'ah, keluar dari rumahnya, jumpa kawan ahlu syahwah, ya, ikut dengan kawannya, naudzubillah min dzalik. Tujuannya mau sekolah, tujuannya ke masjid, tujuannya ke tempat-tempat kebaikan, disimpangkan oleh kawannya, dibawa ke tempat-tempat kesesatan, kebinasaan, ya, kemaksiatan. Dan karena itulah kita berlindung kepada Allah. Kita katakan, Allahumma inni a'udzubika an udhalla a'udzubika an adhilla au udhalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an adhilla. Ini an adhilla dulu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari menyesatkan orang. Au udhalla, atau disesatkan orang. Ya, kadang-kadang kita memiliki karakter yang buruk, perangai yang buruk, jiwa yang buruk. Inna nafsa la'amaratun bisu, sesungguhnya jiwa mengajak ronta-ronta, menyeru kepada keburukan. Ya, kadang kita sesatkan orang. Kita berlindung kepada Allah, jangan menyesatkan orang. Kita berlindung pula kepada Allah, jangan sampai disesatkan orang. Au azillah, au uzallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tergelincir. Jangan pula aku digelincirkan. Zillah secara ma'an hisyah, tergelincir, yani tersandung, kau jatuh, ya, kena batu, kena kayu. Itu ma'an hisyah, lebih dalam daripada itu ma'anawiyah. Ya, bahasa ini adalah merupakan bahasa ma'nawi, bukan hissi, tergelincir dari segala macam bentuk, ya, kesesatan, syahwat, subuhat. Kau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung jangan sampai menyesatkan orang, disesatkan. Berlindung jangan sampai menggelincirkan orang kepada syahwat, subuhat, atau digelincirkan orang kepada syahwat maupun subuhat.
Au adlima au udlam, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku menzalimi orang, jangan pula aku dizalimi orang. Au ajhala au jahala alayya, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku bodohi orang, jangan pula aku dibodohi orang, mengerjai orang, dikerjai orang, menipu orang atau ditipu orang. Au yujhala alayya. Inilah doa yang dibaca Nabi manakala keluar dari rumahnya. Bismillah. Ya. Ucapkan Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal, an azilla aw uzal, an ajhala ujhala alai, an adlima aw udlam, an ajhala ujhala alayya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Berkata Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Lafaznya lafaz Abu Dawud. Naam. Assalamualaikum. Al-ashir an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanahha anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa ghairuhum. وقال الترمذي حديث حسن زاد أبو داود ويقول يعني الشيطان للشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووكيا. Allahu Akbar. Hadis yang ke-10 mirip dengan hadis di atas. Ini lafaz lebih pendek lagi. Doa keluar rumah. Yang di atas dari Ummu Salam, ini dari sahabat Nabi Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan manakala dia keluar dari rumahnya Bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, tak ada apapun daya dan upayaku kekuatanku kecuali dengan Allah. Yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa uqita, 3 hal. Engkau sudah hudita, engkau akan diberi Allah hidayah. Wa kufita, engkau akan dicukupi Allah daripada segala yang tak kau senangi. Wa wuqita, ya, hudita wa kufita wa wuqita, engkau akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan hidayah, akan dicukupi Allah, akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan akan menghindar, menjauh daripadanya. Hadis dikutip oleh Abu Dawud dan ya Tirmidzi dan Nasa'i dan lain-lainnya. Berkata Tirmidzi haditsun hasan, hadisnya hasan. Abu Dawud menambahkan, berkata pula syaitan kepada syaitan-syaitan lain, kaifalaka birajul, bagaimana kau akan menggoda seorang laki-laki qad hudiya wa kufiya wa uqiya, laki-laki itu dijamin Allah, diberi petunjuk, dicukupi Allah dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Syekh Faisal rahimahullah ta'ala makna la hawla wa la quwwata illa billahi ay la hawla 'anil ma'asi illa bi asimatillah Bi'ismatillah. Assalamualaikum illa bi'ismatillah wa la quwwata 'ala ta'ati illa billah. Jadi makna la ilaha illallah, kata Syekh Faisal, wa la quwwata illa billah, maknanya la haula 'anil ma'asi, tak ada daya upaya yang dapat menjauhkan kita dari maksiat illa bi'ismatillah, kecuali karena Allah menjaga kita. Wa la quwwata 'ala ta'ati illa billah, makna wa la quwwata illa billah, taklah ada kekuatan kita untuk melakukan berbagai ketaatan kecuali dengan bantuan Allah. Jadi la haula maknanya enggak ada yang dapat menjaga kita daripada maksiat, keburukan, kecuali karena Allah yang menjaga kita. Itu makna la haula. Wala quwata, tak ada kekuatan kita untuk melakukan apapun bentuk ibadah kecuali dengan bantuan Allah. Naam. وروي عن ابن مسعود قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتها فقال تدري ما تفسيرها قلت الله ورسوله أعلم قال لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله أخرجه البزار. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, aku berada di sisi Rasulullah, aku pun mengucapkan kalimat di atas, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka ya, berkata Rasulullah, tadri ma tafsiru, engkau tahu apa maknanya, maksudnya apa? Aku mengatakan Allah dan Rasulullah mengetahui. Maka Nabi menjawab, makna la haula an ma'siyatillah, tak ada daya upaya yang menjaga seorang daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata, tak ada kekuatan seseorang ala taatillah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, illa bi ma'unatillah,
kecuali semuanya akan terwujud dengan bantuan Allah. Dikeluarkan oleh Imam Bazzar. Naam. قال بعض العلماء ولعل تخصيصه بالطاعة والمعصية لأنهما أمران مهمان في الدين. Berkata sebagian ulama, wala'alla takhsisahu bit-ta'a wal ma'siyah. Dikhususkan di sini, ya, makna la haula dari maksiat, wala quwata dari ketaatan, karena keduanya adalah merupakan dua perkara yang penting dalam agama. Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian kawan-kawan sekalian, sisa satu hadis, tapi sudah adzan. Kita sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.